Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Meraldo dari Departemen Teknik Informatika tahun 2019, NRP 05111194000004. Perkenalkan, nama saya Fikan Roeni, NRP 051067 dari Departemen Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nevin dari Teknik Informatika NRP 05129400079. Perkenalkan, nama saya Dafa Muhammad Azhar, NRP 051119400037 dari Departemen Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Istighfar dari Departemen Informatika Angkatan 19 NRP 0511400000049. Di sini saya mengemban tugas sebagai seorang director. Setelah kelompok kami berdiskusi, kami memutuskan untuk menyelenggarakan acara yaitu konser. Kenapa kami memilih konser? Karena menurut kami, event ini dapat mengumpulkan orang banyak dan efektif untuk membranding juga memperkenalkan teknik informatika ITS kepada masyarakat, terutama mahasiswa SMA yang akan melanjutkan jenjang pendidikannya menuju perguruan tinggi. Output yang kami harapkan dari event ini adalah masyarakat lebih mengenal dan menunjukkan eksistensi teknik informatika ITS, bahwa kami itu tidak kalah dari universitas lain. Selain itu, kami memilih konser karena menurut kami jika lomba maupun seminar lebih sedikit orang yang akan mengikuti. Sementara konser dapat mengumpulkan orang banyak dan merupakan acara hiburan. Juga membranding dan memperkenalkan diri tidak harus melalui sebuah kompetisi maupun seminar, karena seminar pun hanya sedikit orang yang tertarik untuk mengikuti suatu seminar maupun pelatihan. Konser merupakan acara hiburan dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Setelah itu, masyarakat dapat terhibur juga dapat mengenal kami lebih mendalam. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan event yang akan kami selenggarakan. Untuk nama konsernya sendiri, saya memilih nama Retro Valleys, yang berarti menggambarkan kebahagiaan bertemu dengan seseorang setelah sekian lama. Kapan event ini akan diadakan? Saya sendiri memilih tanggal untuk 11 November tahun 2020. Untuk siapa event ini diadakan, yaitu peserta dari kegiatan ini seluruh warga ITS, terutama dari kalangan pelajar dan masyarakat umum. Dan mengapa event ini diadakan? Yaitu untuk membranding dan memperkenalkan teknik informatika ITS kepada kalangan luas, terutama anak muda, khususnya pelajar. Seperti yang saya katakan di awal, agar pelajar dapat lebih tertarik untuk kuliah ke perguruan tinggi, terutama ke jurusan teknik informatika. Untuk tempatnya sendiri, setelah dipertimbangkan, kami memilih Geraha ITS. Kemudian, apa yang membuat konser ini berbeda dari event yang telah ada? Untuk konsepnya sendiri, saya mencoba untuk berkreasi, yaitu konser ini tidak hanya menampilkan band dan bermusik seperti konser pada umumnya, tapi kita memiliki konsep konser ini dapat menjadi seperti drama, di mana lagu dari awal sampai akhir memiliki kesinambungan sehingga terkesan seperti bercerita. Karena artinya Retro Valleys sendiri menggambarkan kebahagiaan bertemu dengan seseorang setelah sekian lama. Jadi konser ini tidak hanya bernyanyi dan bermusik saja, tetapi dapat bercerita juga untuk bernostalgia dan memperkenalkan diri. Saya rasa untuk pembagian tugasnya sendiri, saya memilih setiap role, yaitu administrative assistant sebagai sekretaris dan bendahara, itu sudah termasuk dengan LO. Public relation itu rekap trans dan publikasi dokumentasi, sudah termasuk humas dan sponsor. Untuk strategi sendiri, itu sebagai acara, konkes, kamzin, itu sudah termasuk sebagai logistik. Jadi di sini saya memilih tugas menurut role-nya, tidak tiap individu. Sebagai role strategi, saya akan menjelaskan rundown acara kami secara detail. Dimulai dari open gate yang dibuka dari pukul 18.00 hingga 20.00 dengan penanggung jawab si Kanzim. Kemudian dari 20.00 hingga 20.05 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 20.05 hingga 20.15 penayangan video keselamatan saat terjadi bencana, 2015 hingga 2025 penampilan UKM Musik ITS, 2025 hingga 2035 penampilan komunitas musik TC, 2035 hingga 2045 opening yang dibuka oleh MC, dan dari 2045 hingga 2050 sambutan yang disampaikan oleh ketua panitia. Kemudian dari 2050 hingga 21.00 pengumuman caption Instagram terbaik, dan dilanjutkan dengan acara-acara berikutnya dengan durasi untuk setiap acaranya selama 10 menit. Setelah pengumuman caption Instagram terbaik, dilanjutkan dengan penampilan dari Tulus yang menyanyikan lagu Labirin dan Jatuh Cinta. Setelah itu, acara promosi
Kemudian dilanjutkan dengan penampilan Yovie Nuno yang menyanyikan lagu Dia Milikku dan Demi Hati. Setelah itu diselingi dengan acara promosi dan dilanjutkan dengan penampilan dari Yovie Nuno yang menyanyikan lagu Manusia Biasa dan Tulus dengan judul lagu Adi Rayu. Setelah itu acara promosi dan dilanjutkan kembali dengan penampilan dari Tulus yang menyanyikan lagu Teman Hidup dan Yovie Nuno yang menyanyikan lagu Janji Suci. Setelah itu closingnya ditutup oleh MC. Acara berakhir pada pukul 23.00 dan untuk penanggung jawab, si acara menjadi penanggung jawab sejak acara menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga closing, dan si sponsorship menjadi penanggung jawab setiap acara promosi berlangsung. Setelah kita mendengarkan rangkaian acara, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknis kebutuhan dari acara. Yang pertama, kami membutuhkan panggung sebagai tempat berlangsungnya konser itu sendiri. Lalu yang kedua, kami membutuhkan sound system untuk menghasilkan suara musik yang jernih dan maksimal. Lalu yang ketiga, kami membutuhkan namanya lighting untuk menerangi panggung, juga memberikan kesedaran berdisir pada musik. Lalu selanjutnya kami membutuhkan layar LED sebagai background dari musik di panggung itu sendiri secara digital dan modern. Selanjutnya kami membutuhkan pagar-pagar penonton agar menjaga ketertiban penonton baik saat memasuki venue maupun saat berlangsungnya konser. Lalu selanjutnya kami juga membutuhkan HP untuk saling berkomunikasi antar panitia. Lalu selanjutnya kami juga membutuhkan genset sebagai antisipasi bila listrik dalam venue mati. Lalu selanjutnya kami membutuhkan booth camp untuk sebagai tempat berjualannya para tenang. Lalu selanjutnya kami membutuhkan tempat foto booth untuk memanjakan penonton dengan spot foto yang estetik. Lalu yang terakhir kami juga membutuhkan alat dokumentasi untuk mendokumentasi jalannya konser. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang antisipasi bila acara yang kami adakan tidak berjalan sesuai rencana. Yang pertama, jika listrik dari venue yang kita tempati mati, maka kami akan antisipasi dengan menyiapkan genset. Lalu yang kedua, masalah jika venue yang kita pakai terjadi kecelakaan kebakaran. Oleh karenanya kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah tisu dan masker yang telah dibatasi oleh air untuk setiap penonton sehingga penonton dapat dievakuasi dengan aman. Lalu yang ketiga, bila guest yang kami undang datang terlambat, maka kami antisipasi dengan menyiapkan acara hiburan yang bersifat ice breaking untuk menghibur penonton serta mengusir bosan tim. Lalu yang terakhir, masalah bila terjadi gangguan kesehatan pada penonton, panitia maupun guestar, maka kami antisipasi dengan menyiapkan tim kesehatan dengan peralatan yang memadai untuk mengobati mereka. Di sini saya akan menjelaskan susunan anggaran yang telah kami buat untuk acara Retrovelis. Untuk pemasukannya sendiri, kami mendapatkan dana dari sponsor sebesar 185 juta rupiah serta hasil dari penjualan tiket sebesar 75 juta rupiah, sehingga total pemasukan yang kami dapatkan adalah 260 juta rupiah. Sementara untuk pengeluaran sendiri, kami membedakan menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama kesekretariatan. Dalam bagian ini, yang pertama kami menganggarkan pengeluaran kepada pengadaan proposal dengan harga satuan Rp4.000 dengan banyaknya 11, sehingga total menjadi Rp44.000. Lalu yang kedua ada pendanaan KPJ dengan harga satuan Rp500 dengan banyaknya 11, sehingga total kami mengeluarkan Rp5.500. Lalu yang ketiga yaitu ID card untuk panitia dengan harga satuan Rp2.500 dengan banyaknya 100, sehingga total menjadi Rp250.000. Lalu untuk ID card, crew sound dan juga lighting dengan harga satuan Rp2.500 juga dengan banyaknya 19, sehingga total menjadi Rp47.500. Lalu untuk ID card dan kru artis dengan harga satuan Rp2.500 juga dengan banyaknya itu 47 buah, sehingga total menjadi Rp117.500. Lalu yang keempat itu ada cetak tiket gelang dengan harga satuan Rp1.000 dengan banyaknya 1.000 buah, sehingga total menjadi Rp1 juta. Lalu yang kelima stempel dengan harga satuan Rp35.000
dengan banyaknya itu 2, sehingga total kami mengeluarkan Rp70.000. Sehingga total pengeluaran dari bagian kesekretariatan ini sebesar Rp1.534.500. Lalu yang kedua, bagian acara. Yang pertama kami mengeluarkan artis dulu sebesar Rp85 juta. Lalu yang kedua, artis Yuvi and Nuno sebesar Rp80 juta. Lalu yang ketiga ada MC dengan harga satuannya, harga per orangnya itu Rp1.500.000 dengan banyaknya 2 sehingga menjadi Rp3 juta. Lalu yang keempat, untuk fungsi acara yaitu UKM Musik ITS sebesar Rp500.000 dan juga musik PC sebesar Rp500. Sehingga pengeluaran untuk bagian acara ini total pengeluarannya yaitu Rp169 juta. Lalu untuk bagian konsumsi, yang pertama untuk konsumsi panitia itu sendiri yaitu nasi kotak dan juga minum, untuk harga satuannya itu Rp15.000 dengan banyaknya 100 sehingga menjadi Rp1.500.000, Rp1.500.000. Lalu yang kedua, untuk konsumsi artis dan juga kru, kami memberikan snack serta minuman dengan harga snack satuannya itu Rp18.000, sementara banyaknya yaitu 49 sehingga total menjadi Rp882.000. Untuk minumannya dengan harga satuan Rp3.000 dengan banyaknya 49 sehingga total menjadi Rp147.000. Lalu yang ketiga ada konsumsi buat MC yaitu nasi kotak dan juga minum dengan harga satuan Rp17.500 dengan banyaknya yaitu 2 sehingga total menjadi Rp35.000. Lalu yang keempat, konsumsi pengisi acara yaitu nasi kotak dan juga minum sebesar Rp17.500 dengan banyaknya 10 sehingga total menjadi Rp175.000. Lalu yang kelima, untuk konsumsi keamanan dan juga supir ambulan yaitu nasi kotak dan juga minuman dengan harga Rp15.000 dengan banyaknya 22 sehingga menjadi Rp330.000. Lalu yang keenam, buat konsumsi kru, sound dan juga lighting yaitu nasi kotak dan juga minum dengan harga satuan Rp15.000 dengan banyaknya itu 19 sehingga total menjadi Rp285.000, sehingga total pengeluaran dari bagian konsumsi ini sebesar Rp3.354.000. Lalu selanjutnya untuk bagian perlengkapan. Yang pertama itu ada sewa gedung sebesar Rp45 juta. Lalu ada sewa panggung dan juga lighting sebesar Rp15 juta. Sound dan juga alat band sebesar Rp3.500.000. Yang keempat ada genset Rp5.500.000 dengan banyaknya 1. Lalu barikade dengan harga satuan Rp55.000 dengan banyak 45 sehingga menjadi Rp2.475.000. Lalu yang keenam ada backdrop, kami menggunakan layar LED dengan harga Rp18 juta, sehingga total pengeluaran untuk bagian perlengkapan ini sebesar Rp89.475.000. Untuk bagian transportasi dan akomodasi, yang pertama untuk akomodasi artis itu sendiri sebesar Rp550.000 dengan banyaknya 4 sehingga total menjadi Rp2.200.000. Lalu yang kedua ada sewa mobil sebesar Rp800.000 dengan banyaknya 2 sehingga menjadi Rp1.600.000. Lalu yang ketiga ada sewa pick up dengan harga Rp400.000 dengan banyaknya 1. Lalu ada bensin dengan harga Rp100.000 banyaknya 3 untuk 3 mobil sehingga menjadi Rp300.000. Lalu sehingga untuk total pengeluaran dari bagian transportasi dan akomodasi ini sebesar Rp4.500.000. Lalu selanjutnya untuk bagian keamanan dan pengawasan, yang pertama untuk polisi dengan harga Rp100.000 dengan banyaknya 10 sehingga menjadi Rp1 juta.
Lalu yang kedua untuk satpam dengan harga Rp50.000 dengan banyaknya 2 sehingga menjadi Rp100.000. Lalu yang ketiga ada tugas kebersihan dengan harga Rp50.000 dengan banyaknya 5 menjadi Rp250.000. Lalu yang keempat ada hand talkie dengan harga satuannya Rp15.000 dengan banyaknya itu 100 sehingga total menjadi Rp1.500.000. Sehingga total untuk bagian dari keamanan dan kebersihan ini total pengeluarannya yaitu Rp2.850.000. Lalu selanjutnya untuk bagian kesehatan P3K. Yang pertama kotak P3K sendiri serta perlengkapannya dengan harga Rp200.000. Lalu untuk sewa ambulans sebesar Rp800.000. Sehingga total pengeluaran untuk bagian kesehatan ini sebesar Rp1 juta. Lalu yang terakhir untuk bagian publikasi dan dokumentasi, yang pertama itu ada untuk foto booth 2x3 meter dengan harga Rp150.000 dengan banyaknya 1 sehingga menjadi Rp150.000. Lalu kemudian poster A2 yang harga satuan Rp12.000 dengan banyaknya 100 hingga menjadi Rp1.200.000. Lalu yang ketiga spanduk dengan ukuran 1x3 meter dan harga satuan Rp60.000 dengan banyak 3 sehingga menjadi Rp180.000. Dengan total pengeluaran dari bagian publikasi dan dokumentasi menjadi Rp1.530.000. Jadi untuk total pengeluaran dari acara ini adalah Rp273.243.000. Mengapa anggaran itu penting? Karena menurut saya anggaran itu sendiri merupakan suatu rancangan kegiatan yang disusun secara sistematis yang biasanya berupa anggaran ini akan menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Anggaran ini juga dapat berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan ataupun yang tidak harus kami kerjakan. Anggaran ini juga dapat menjadi bahan evaluasi kami setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut. Sehingga anggaran ini sangat penting bagi sebuah kegiatan. Ya, apa sih tugas seorang administrator? Menurut saya, tugas dari seorang administrator yaitu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, baik itu berupa dokumen maupun data-data, maupun juga agenda dari keperluan kegiatan. Di sini saya berposisi sebagai public relation. Public relation kebanyakan orang memahami bahwa public relation hanya bekerja sebagai bidang periklanan dan pemasaran. Namun sebenarnya public relation itu adalah sebuah bentuk komunikasi dari suatu penyelenggara event atau suatu lomba dan kompetisi dan sebagainya kepada pihak organisasi lain yang terkait, baik profit maupun non-profit, baik pemerintah maupun publik. Tim kami, tim 17, akan menyelenggarakan sebuah event berupa konser dengan tema Retro Venice. Retro Venice artinya adalah suatu momen atau suatu party di mana mempertemukan satu sama lain yang sebelumnya telah tidak bertemu dalam waktu yang cukup lama. Untuk job desk yang pertama sebagai seorang public relation adalah mengajukan proposal kepada pihak instansi atau lembaga yang terkait. Yang pertama adalah himpunan, kemudian departemen. Di sini adalah himpunan yang berkaitan adalah HMTC atau Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer Informatika Institut Teknologi 10 November dan Departemen Informatika Institut Teknologi 10 November. Pengajuan proposal ini ditujukan untuk meminta atau memohon perizinan agar dapat mendirikan atau mengadakan event tersebut dengan lancar. Untuk job desk public relation yang kedua adalah kepada pihak sponsorship. Pihak sponsor adalah suatu pihak yang berani atau mengajukan beberapa dana untuk mendukung keberlangsungan dari acara yang telah kami adakan. Kemudian akan kami ajukan beberapa tawaran bentuk kerjasama kepada pihak sponsor. Yang pertama adalah sponsor utama. Sponsor utama adalah berarti pihak sponsor berani membiayai atau mendanai sebesar 50-75% dari keseluruhan dana acara kita. Sebagai kompensasi timbal baliknya, kami akan memuat
logo mereka dalam undangan, selebaran publikasi sebanyak 1000 eksemplar, spanduk, media cetak dan media iklan, dan backdrop panggung. Untuk yang kedua adalah sponsor pendamping. Sponsor pendamping adalah pihak sponsor yang berani mendanai sekitar 25 hingga 50% dari keseluruhan dana acara kami. Sebagai kompensasi timbal baliknya adalah kami memuat logo mereka dalam undangan, selebaran publikasi sebanyak 1000 eksemplar, dan spanduk. Yang ketiga adalah sponsor dalam bentuk khusus. Sponsor dalam bentuk khusus adalah pihak sponsor memberikan fasilitas atau berupa produk yang berkaitan dengan penyelenggaraan event yang kami buat. Seperti yang pertama adalah tentang dekor panggung, backdrop panggung, kemudian penyediaan spanduk, penyediaan poster, penyediaan jasa transportasi, dan yang lain-lain. Diharapkan publikasi dalam bidang sponsorship ini akan memberikan kemudahan dan kelancaran serta kemaksimalan dalam pengadaan event yang akan kami selenggarakan. Yang ketiga adalah publikasi kepada pihak partisipan atau peserta yang akan menghadiri acara kita. Kami menerapkan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah by friend to friend. Karena menurut kami, lingkup terkecil adalah tujuan target terbesar kami. Setidaknya 80% dari mahasiswa informatika atau mahasiswa internal yang berkaitan dengan event kami telah membeli tiket kami dan berpartisipasi dalam event yang telah kami selenggarakan. Yang kedua adalah by community. Community di sini adalah suatu komunitas atau organisasi yang berkaitan dengan event yang kami selenggarakan atau instansi yang mewadahi event kami, seperti himpunan, seperti BEM, baik BEM fakultas maupun BEM ITS, kemudian seperti komunitas berupa UKM, seperti UKM musik, UKM tari, UKM teater, dan yang lain-lainnya. Karena menurut kami, pihak komunitas ini juga sangat berhubungan dengan banyaknya partisipan yang akan menghadiri acara kami. Yang ketiga adalah publikasi melalui media cetak. Publikasi media cetak dapat berupa spanduk, dapat berupa banner iklan di jalan, kemudian dapat berupa poster yang dapat ditempel di mading, baik mading fakultas, mading departemen maupun mading ITS. Kemudian menurut kami selain pengajuan atau promosi secara langsung, kita ada pengajuan publikasi secara visual atau secara media cetak terutama ini dapat meningkatkan tingkat konsumen atau tingkat partisipan yang akan hadir di event yang kami selenggarakan. Yang keempat adalah melalui media online atau sosial media. Karena menurut kami kebanyakan orang sangat malas dan sangat tidak tertarik kepada suatu event yang tidak menyediakan website sendiri atau sosial media sendiri. Karena dengan adanya sosial media atau website sendiri, maka mereka akan mudah dalam mencari informasi yang terkait dengan event yang kami selenggarakan, dan justru mereka akan merasa tertarik dan membeli untuk hadir ke dalam event yang kami selenggarakan. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan fasilitas pembelian tiket dengan lebih mudah dan dengan pembelian dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi tanpa melalui perantara calo atau orang-orang yang lainnya yang mengambil keuntungan yang bukan merupakan tanggung jawab di pihak kami. Dan yang kelima adalah untuk menarik banyak partisipan, yaitu dengan mengadakan giveaway atau kompetisi dengan banyak orang yang berlomba-lomba atau berkompetisi untuk mengikuti kompetisi yang kami adakan sesuai dengan event yang kami selenggarakan, seperti kompetisi membuat ribbon yang berkaitan dengan event yang kami selenggarakan dengan tema yang ada, dan kompetisi membuat cover yang berkaitan dengan gestar-gestar yang telah kami sediakan. Selain itu, dalam kompetisi ini kita juga mengajukan beberapa syarat sebagai peserta kompetisi, seperti wajib follow sosial media dari event kami, kemudian membagikan sosial media dari event kami ke story Instagram, kemudian dan tag Instagram kami. Dengan cara begitu, maka semakin banyak orang yang akan tertarik akan event yang kami selenggarakan, dan semakin banyak orang yang akan mengunjungi sosial media kami, dan semakin banyak orang yang akan mengetahui bahwa ada event yang setelah kami selenggarakan. Untuk selanjutnya, hadiah dari giveaway atau kompetisi kami dapat berupa tiket gratis kepada beberapa orang, mungkin sekitar 5 hingga 10 orang. Selanjutnya adalah hambatan dalam melakukan tugas LKMMTD ini. Menurut saya, dengan jarak jauh yang seperti ini, komunikasi semakin berkurang dan tidak terarah dengan jelas karena tidak adanya Selanjutnya adalah poin hambatan yang telah kami rasakan selama mengerjakan
tugas LKMM PD ini. Mungkin kalau jika jalannya tidak jauh atau tidak secara online seperti ini akan lebih mudah dalam mengkomunikasikannya. Berhubung terdapat wabah virus seperti ini, maka mau tidak mau kita mendiskusikannya secara online atau berupa video call atau voice call. Namun menurut saya juga tidak terlalu maksimal karena kesinambungan atau keselarasan antara pihak anggota satu dengan yang lainnya menjadi tidak lancar atau terhambat. Selain itu, kesibukan yang berbeda membuat kami sulit untuk mengkomunikasikannya, apalagi ditambah dengan pengaruh sinyal yang tidak terlalu bagus atau kuota yang tidak memadai. Kemudian untuk marketing atau penjualan tiket, kami tidak menjual tiket dengan harga yang terlalu mahal, tapi kami menjual tiket yang cukup murah dengan fasilitas-fasilitas yang kami sediakan. Tiket yang kami ajukan pertama kali adalah pre-sale dengan harga 50.000. Itu cukup murah dengan gestar yang telah kami sediakan dan fasilitas yang telah kami sediakan. Dengan begitu, banyak orang akan tertarik akan mengikuti event yang telah kami selenggarakan. Untuk yang selanjutnya, saya akan mempraktekkan tentang cara bagaimana mempublikasikan kepada masyarakat luas terkait dengan event yang telah kami selenggarakan. Berikut adalah caranya. Hai guys, gimana kabarnya? Kalian pasti bingung kan weekend mau ngapain? Atau bingung date mau kemana? Yuk langsung aja datang dan saksikan sebuah konser musik yang bertemakan Retro Phase yang bertempat di Geraha Institut Teknologi 10 November pada tanggal 11 Oktober 2020. Bakalan ada gestar-gestar yang menarik loh. Contohnya ada Yovie and Nuno dan Tulus. Mumpung sekarang lagi pre-sale nih, harga tiketnya hanya 50.000 saja. Selain itu, kami juga mengadakan giveaway dan kompetisi loh. Bagi 5 orang yang beruntung akan mendapatkan tiket dan foto gratis dengan gestar yang ada. Dengan cara yang pertama adalah mengikuti lomba desain ribbon dan yang akan diupload ke IG kalian masing-masing. Dan yang kedua adalah membuat vokal group atau single atau duo ataupun band untuk membuat video cover musik yang membawakan lagu dari Tulus dan Yovie and Nuno. Gimana? Cukup mudah bukan? Yuk segera kunjungi dan datangi event kami. Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat di link di bawah ini atau IG di samping ini atau Twitter di samping ini. Sampai jumpa. See you soon guys. Salam Retro Phase. Hambatan yang dilalui selama mengerjakan tugas ini adalah, kalau menurut saya sendiri, kesulitan dalam menyatukan gagasan dan ide karena keterbatasannya media untuk berkomunikasi seperti online. Dan tiap anggota memiliki jadwal kesibukannya masing-masing. Jadi kita kurang bisa berkoordinasi dengan efektif. Beda lagi ceritanya kalau misalnya kita bisa rapat bertemu secara tatap muka secara langsung. Mungkin itu menurut saya bisa menjadikan lebih efektifnya dalam mengerjakan tugas ini. Terima kasih. Hambatan yang saya alami saat mengerjakan tugas ini yaitu kesibukan setiap anak yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan kami kesulitan saat menemukan waktu untuk berdiskusi secara online dengan anggota yang lengkap. Masalah yang kami hadapi selama mengerjakan tugas ini adalah sebenarnya teman-teman memiliki ide yang bagus dan cemerlang. Namun karena tidak bisa berdiskusi secara langsung, maka kami sulit untuk mengimplementasikannya secara luasan. Seperti sulitnya untuk menentukan ide, lalu kita harus bekerja secara terpisah, dan belum lagi sinyal kami saat diskusi bermasalah. Maka kami sulit untuk bertemu. Hambatan yang saya rasakan dalam mengerjakan tugas ini yaitu progres dari kelompok kami dapat dibilang cukup lambat karena komunikasi yang sangat terbatas dan juga sangat tidak luas sehingga memungkinkan menjadi berbeda pemahaman maupun ide yang tidak tersampaikan.